Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Moodle Podcast bersama saya Bu Yusnia dan tengah hadir di studio Moodle Bersinar dengan Ibu Devinta Puspita Ratri yang merupakan dosen bahasa Inggris di Universitas Brawijaya Malang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Yusnia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yusnia. Oke, untuk Ananda bagaimana di rumah? Baik Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk Ananda ini sekarang kelas berapa Ibu? Kelas 6, kebetulan di 6D sekarang. Kelas 6D. Nggih, baik. Di sini saya ingin menanyakan beberapa, nggih. Untuk ini Bu, tips bagaimana belajar bahasa Inggris itu untuk siswa kelas dasar itu bisa mudah gitu bagaimana nggih Bu? Iya. Baik, sebetulnya banyak sources yang sumber-sumber yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD. Sebetulnya ini juga bisa digunakan oleh para wali murid di rumah. Jadi sebetulnya yang penting adalah bagaimana inputnya. Anak-anak itu bisa mempunyai input sebelum bisa mengkomunikasikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi misalnya dengan contoh, kita kan sekarang punya banyak video begitu ya, video-video yang banyak di YouTube gitu, atau pakai game gitu. Jadi ada beberapa channel-channel yang di YouTube yang bisa kita subscribe untuk bisa memberikan input pada anak dengan storytelling begitu, atau dengan lagu-lagu berbahasa Inggris gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi kita bisa memberikan video-video tersebut pada anak untuk kemudian mereka bisa mendapatkan masukan, kalau misalnya menggunakan atau membutuhkan vocabulary tertentu gitu ya tentang makanan, food atau fruits gitu ya. Jadi bisa dengan lagu-lagu atau chants atau juga video begitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan input, nah ini yang penting. Nah, yang penting adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa menggunakan bahasa atau vocab yang sudah mereka dapatkan dengan berbicara, memberikan kesempatan mereka berkomunikasi gitu. Nah, jadi ketika mereka sudah mendengarkan, itu kemudian mereka bisa mempraktekkan dengan speaking. Nah, ini yang perlu agak sedikit PR nih, jadi untuk orang tua gitu ya. Jadi orang tua bisa membersamai, ini bisa membantu anak untuk bisa ngobrol gitu di rumah menggunakan bahasa Inggris. Selain di sekolah tentunya ya. Jadi memang peran pembiasaan atau kesempatan untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris itu yang penting. Kalau nggak ada lawan ngobrolnya kan susah ya. Susah. Betul. Nah, terus kemudian yang satu lagi inputnya selain dari video atau audio begitu, bisa juga dengan reading gitu ya. Jadi yang penting adalah mendengarkan, listening atau reading, membaca buku. Buku-buku sekarang banyak buku yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu kita perlu tahu tingkatan siswa atau anak gitu ya. Anaknya sudah bisa membaca berapa dalam bentuk kata atau kalimat begitu, karena memang bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia ya, tulisannya gitu. One tulisannya one gitu ya. Kalau anak masih belum bisa kan nanti baca one gitu ya. Tapi kita perlu membantu mereka, selain mereka memang misal masih belum bisa membaca bahasa Inggris atau membaca buku, mereka bisa dibantu oleh orang tua untuk membacakan dari satu buku bergambar misalnya, kemudian diceritakan dalam bahasa Inggris begitu. Kalau orang tuanya sudah bisa, walaupun buku gambarnya tulisannya bukan bahasa Inggris ya, kita bisa menceritakan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau belum, jadi dibaca saja bukunya untuk anak bisa tahu begitu. Nah, selanjutnya ketika anak sudah sering membaca, pasti kemudian naik level pembacanya lebih banyak. Nah, nanti anak bisa menuliskan, mengkomunikasikan bahasa Inggris lewat tulisan begitu Bu. Oke. Jadi untuk kita agar mudah belajar bahasa Inggris bisa melalui video ya Bu ya. Video, kemudian membaca buku, setelah itu mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris yang sekarang semakin banyak ya Bu ya. Oke. Kemudian bagaimana Ananda setelah sekolah di SD Moodle Bersinar ini Bu? Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur Alifa sekolah di SD Moodle ini ya, Moodle Bersinar, karena memang benar-benar bersinar gitu kan. Bersinar sekali. Ya, jadi
dari awal tuh saya memang tertarik memasukkan Aisyah ke Aisyah Alifa ya, di sekolah panggilannya Alifa. Itu masuk di model ini karena ada program tahfidz. Jadi memang setiap hari ada satu one day one ayat ya, untuk menghafal begitu. Nah, kemudian yang kedua juga akhlaknya. Jadi tidak hanya siswa ini dibimbing dalam hal akademis, tapi juga akhlaknya juga dibimbing, sehingga Alifa ini sudah pembiasaan baik itu sudah ada dari sekolah, sehingga di rumah juga sudah terbiasa begitu dengan dengan kebiasaan baik, ibadahnya juga begitu. Kemudian nah ini juga yang SD model ini selalu mempunyai inovasi-inovasi yang baik begitu dari tahun ke tahun. Seperti yang tahun kemarin siswa semua diwajibkan untuk menulis gitu ya, menulis literasi itu program literasi, dan kemudian diterbitkan menjadi buku. Ini luar biasa sekali. Jadi anak mempunyai jejak yang baik dalam hal penulisan, walaupun mereka mungkin masih belum berpengalaman ya, tapi mereka sudah sangat bahagia gitu ya, tulisannya ada di buku yang diterbitkan di sekolah begitu. Jadi saya sangat bangga gitu dengan adanya inovasi-inovasi yang ada di SD Model. Saya berharap semoga selalu ke depan ini SD Model memberikan inovasi yang baik bagi siswa, sehingga siswa ini semua potensinya tergali begitu, dan juga eskulnya juga beragam, sehingga Alifa ini sudah mengikuti beberapa eskul, salah satunya ini ya dengan Bunia, dengan Bu Yusnia podcast ya, yang ini terakhir kemarin cooking gitu, jadi anaknya seneng banget gitu. Demikian obrolan podcast siang ini bersama Ibu Devinta yang sudah membagikan tips belajar bahasa Inggris dengan mudah, dan dengan ini saya tutup podcast ini. Terima kasih Ibu Devinta, sehat dan sukses selalu. Dan sampai jumpa lagi di model podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.